Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada episode kali ini kita akan mereview film yang berjudul The Mighty Duck. Film yang menceritakan seorang mantan pemain hoki yang berprofesi sebagai pengacara dan harus melatih tim hoki paling payah di daerahnya. Yuk langsung aja kita mulai. Pada scene awal memperlihatkan seorang anak yang bernama Gordon sedang bermain hoki dan lagi dikasih arahan sama pelatihnya. Ternyata dia sedang ditunjuk untuk mengambil tembakan penalti, di mana skor saat itu sedang imbang dan pukulan ini sangat menentukan kemenangan timnya yang bernama Hawk. Gordon mulai memasuki lapangan untuk menembak. Dia berlari membawa bola hokinya menuju kiper. Saat dia tembakan bolanya, ternyata bola tersebut mengenai mistar gawang dan tim Hawk kalah di perpanjangan waktu. Gordon sebenarnya adalah pemain yang paling menonjol saat itu di antara teman satu tim lainnya. Dan Hawk sendiri merupakan tim dengan tradisi selalu menang di kejuaraan hoki di kota Minnesota. Tapi di tahun itu akhirnya Hawk harus puas menjadi runner up. Scene beralih ke beberapa tahun kemudian, di mana Gordon sudah menjadi pengacara. Dia sedang dalam persidangan membela kliennya. Dia merupakan pengacara yang terkenal dengan sifat yang angkuh dan arogan. Dia juga dikenal akan melakukan apapun demi memenangkan kasusnya. Gordon saat ini bekerja di kantor hukum milik pria yang bernama Duckworth. Gordon, another fine job today. Malam harinya Gordon pergi nyetir sambil minum-minum. Dengan kecepatan tinggi dia melewati mobil polisi yang lagi patroli. Dia akhirnya harus kena hukuman karena berkendara di bawah pengaruh alkohol berupa SIM, ditahan dan denda. Tapi atasannya Tuan Duck gak mau kantor hukumnya jadi jelek dengan adanya kasus Gordon. Jadi dia memutusin untuk ngasih Gordon cuti dan sanksi kerja sosial selama 500 jam sampai masa penahanan SIM-nya selesai. Ternyata Gordon diberikan sanksi kerja sosial sebagai pelatih tim hoki di sebuah daerah bernama Distrik 5. Ini dia anak-anak yang akan dilatih oleh Gordon nantinya. Kita kenalin satu-satu ya. Ada Peter, Dave, Everman, dan Charlie. Mereka adalah anak-anak pintar namun jahil yang lagi coba ngeprank orang dengan naruh tas dan selembar uang di pinggir jalan, yang ternyata di dalam tas itu isinya kotoran. Mereka pun ketahuan dan dikejar sama si korban sampai lari terbirit-birit. Buat para bocil jangan ditiru ya kelakuan mereka yang kayak gini. Scene kembali kepada Gordon yang masih mencari tempat di mana anak-anak berlatih hoki. Mereka ternyata ada di sebuah lapangan es di tengah kota. Awalnya mereka mengira kalau Gordon adalah bandar narkoba. Namun Gordon mengenalkan diri bahwa dia adalah pelatih hoki baru mereka. Di sana sudah berkumpul semua pemain. Sisa dari yang 4 tadi ada Jess, Goldberg, Connie, Terry, dan Guy. Sikap Gordon yang angkuh bikin perkenalan jadi nggak asik. Gordon nyuruh mereka menunjukin kemampuan bermain hokinya, dan ternyata mereka sangat payah bermain hoki. Setelah itu Connie ngenalin dirinya ke Gordon. Dia kasih tahu kondisi tim yang nggak pernah menang sekalipun di kompetisi. Anak-anak lain juga nyeritain pelatihnya yang lama sampai jantungan akibat nanganin tim hoki mereka yang bikin pusing ini. Gordon lalu ninggalin mereka dan di dalam mobil dia nelpon kantornya untuk update masalah kerjaannya. Tapi nggak lama anak-anak itu malah nyerang mobil Gordon dan masuk ke dalam buat gangguin Gordon. Mereka juga minta untuk diajak jalan-jalan sampai datang ibunya Charlie yang marah-marah ngelihat anak-anak dalam bahaya karena ada di dalam mobil di atas lapang es yang bisa retak kapan saja. Mereka pun membubarkan diri. Esok harinya ternyata mereka harus bertanding dengan tim Hawk, mantan tim hoki Gordon dulu. Hawk adalah langganan juara di kompetisi hoki remaja di kota Minnesota. Hanya ketika tahun 73 saja mereka menjadi runner up saat Gordon gagal dalam tembakan penalti. Gordon bertemu pelatih lamanya yang bernama Jack. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Gordon yang sudah menjadi pelatih tim Distrik 5. Gordon bertanya siapa sekarang andalan dari tim Hawk dan Jack bilang ada anak yang bernama Adam Banks yang bermain lebih bagus dari Gordon dulu. Jack sengaja mengingat kembali kegagalan Gordon karena sekarang dia adalah saingannya di tim lain untuk menjatuhkan mental Gordon saat melatih. Pertandingan akan dimulai. Gordon mulai memberikan arahan dan semangat kepada anak-anak asuhnya. Namun mereka yang tidak pernah dilatih dengan baik merasa aneh dan tidak menghiraukannya. Kick off babak pertama, di mana Guy sebagai pengambil bolanya. Dia dan semua teman-temannya langsung ditabrak sampai jatuh dan dengan mudah Hawk memasukkan bola pertama ke gawang Goldberg. Pertandingan berjalan terus seperti itu. Gordon sampai harus marah saat memberikan arahan di waktu time out. Charlie yang sudah di depan gawang hampir saja mencetak gol, tapi pukulannya meleset, dia malah jatuh. Adam Banks, pemain andalan Hawk, terus-terusan mencetak gol. Goldberg sampai menyerah dan tidak mau lagi menjaga gawangnya. Skor akhir mereka dibantai 17-0 oleh Hawk. Gordon memarahi mereka, namun mereka yang sudah terbiasa kalah tidak peduli.
Scene berpindah ke sebuah gang di mana anak-anak menemukan majalah yang sudah dibuang. Saat mereka asik membaca, tiba-tiba datang anak-anak dari tim Hawk yang mengganggu dan membuli mereka. Namun datang teman mereka yang bernama Fulton. Dia angkat para pemain Hawk sampai mereka kabur. Tiba di mana anak-anak dari distrik 5 latihan bersama pelatih barunya. Namun Gordon ternyata bukan melatih teknik bermain hoki yang benar, melainkan mengajarkan mereka untuk bisa berpura-pura jatuh sampai kesakitan dan mendapat pelanggaran saat berhadapan dengan musuh. Namun saat arahan tersebut mereka terapkan pada pertandingan, anak-anak malah jatuh dan kesakitan yang bukan pada tempatnya. Sampai wasit mengingatkan kalau mereka masih berpura-pura, wasit akan memberikan kemenangan pada tim lawan. Lalu Gordon memanggil Charlie untuk berpura-pura memegang mata seolah-olah kesakitan terkena pukulan saat tim lawan menghadangnya. Tapi Charlie nggak mau nurutin instruksi Gordon itu dan memilih untuk diam. Seperti biasa, tim distrik 5 mengalami kekalahan lagi dan di pertandingan tersebut Gordon memarahi Charlie yang nggak mau nurutin kata-katanya. Charlie bilang Gordon nggak akan bisa bikin dia jadi pemain yang curang dan anak-anak lainnya juga ikut kecewa dengan kelakuan Gordon. Gordon pergi mendatangi sebuah tempat. Ternyata itu adalah toko milik Hans, sahabat lama Gordon ketika masih bermain hoki. Hans memiliki toko yang menjual peralatan hoki. Di sana mereka bercerita mengenai masa lalu, di mana Gordon tidak ingin mengingatnya lagi. Tapi Hans menjelaskan betapa hebatnya Gordon dulu yang sangat menyukai permainan hoki. Dia menyayangkan kalau Gordon harus menyerah begitu saja. Hans juga mengingatkan Gordon untuk dapat menunjukkan anak-anak distrik 5 cara menyenangkan dan bermain hoki yang bagus. Kemudian Gordon mencoba lagi berlatih hoki sendiri menggunakan sepatu seluncur yang diberikan Hans. Di sana dia mengingat kembali masa kecilnya yang bahagia saat berlatih hoki bersama ayahnya. Malamnya Gordon mendatangi rumah Charlie. Di sana dia menjelaskan kalau Charlie udah bikin dia sadar dan meminta maaf atas kesalahannya. Dia berjanji akan membuatnya lebih menyenangkan lagi dalam bermain hoki. Charlie memaafkan mengajaknya makan malam bersama ibunya. I can't. Well, what are you having? Scene beralih ke kantor hukum milik Tuan Ducksworth. Di sana Gordon meminta agar bosnya itu mau membiayai tim distrik 5 karena Gordon merasa perlu biaya untuk menyewa lapangan dan membeli perlengkapan hoki secara lengkap untuk membuat tim lebih baik lagi di dalam berkompetisi. Awalnya permintaan Gordon ditolak karena terlalu mahal, namun Gordon meyakinkan bosnya kalau perusahaannya bisa menamai tim dengan nama perusahaan sebagai sponsor dan dapat memberikan image bagus kepada masyarakat karena sudah beramal membantu tim hoki di daerahnya. Tuan Ducksworth akhirnya menyetujui permintaan Gordon. Gordon membawa anak-anak ke toko milik Hans untuk membeli peralatan lengkap kepada mereka. Dengan senang anak-anak distrik 5 memilih peralatan yang mereka butuhkan. Di sana Fulton datang dan Gordon bertanya kenapa dia tidak bergabung dalam tim. Mereka menjelaskan kalau Fulton kabarnya memiliki kontak dengan tim football dan akan mencabut beasiswanya kalau dia sampai bermain hoki. Setelah memiliki perlengkapan, mereka mendatangi lapangan hoki. Di sana ada peseluncur es yang sedang latihan dan ternyata masih teman mereka. Gordon berencana mengajak kakak beradik itu untuk masuk ke dalam timnya. Ini dia, Tommy dan kakaknya Tammy. Mereka akhirnya mau bergabung dengan tim. Latihan pun dimulai. Anak-anak diajari tahap awal yaitu meluncur di es. Setelah itu Gordon mengajari mereka cara mengoper bola menggunakan telur. Awalnya telur-telur itu pecah semua setiap mereka pukul. Namun pada akhirnya mereka bisa kuasai. Dan di saat semua serius dengan latihan telurnya, Goldberg bertanya kapan waktunya dia berlatih sebagai kiper. Gordon lalu mengikat Goldberg di gawang dan menyuruh teman-temannya untuk memukul ke arah gawang. Ini menjadikannya Goldberg tidak takut lagi dengan bola hoki yang mengenainya. Scene beralih ke mobil van yang sedang dikendarai Gordon dan supirnya. Di tengah jalan tiba-tiba kaca mobil mereka pecah yang ternyata akibat terkena bola hoki oleh pukulan Fulton. Gordon mengejarnya, namun dia malah menyuruh Fulton untuk menembak lagi. Gordon melihat ada potensi hebat pada Fulton dengan pukulan kerasnya dan mengajaknya bergabung dengan tim. Gordon memastikan apakah benar mengenai beasiswa dari tim football. Dan Fulton berterus terang kalau itu hanya alasan dia saja yang sebenarnya dia tidak berani bermain hoki karena tidak bisa berseluncur di es. Gordon langsung mengajari Fulton berseluncur menggunakan sepatu roda. Dia mengajak semua anak-anak distrik 5 berseluncur di mall. Dengan gembira mereka berseluncur bersama sambil membuat kekacauan di mall. Kostum mereka sudah jadi. Tim distrik 5 pun Gordon ganti menjadi The Duck. Anak-anak merasa aneh dengan nama itu karena lambang hewan yang dipakai adalah bebek. Gordon menjelaskan kepada mereka kalau bebek adalah binatang cerdas dan pintar dalam dunia hewan. Bebek juga jika terbang bersama mereka akan membentuk formasi yang rapi dan sempurna. Mereka semua akhirnya setuju dan mulai mengambil seragamnya masing-masing.
Pertandingan selanjutnya melawan Cardinal. Saat pemanasan, The Duck bukan berlatih hoki melainkan latihan lempar bola. Gordon juga membuat tim lawan gentar dengan memperlihatkan pukulan Fulton ke gawang. Rencananya berhasil, semua orang langsung tercengang melihat kerasnya pukulan Fulton. Wasit meniup peluit tanda game akan dimulai. Gordon memberikan mereka semangat untuk melupakan kekalahan distrik 5. Karena mereka sekarang adalah tim baru yang bernama The Ducks yang memiliki yel-yel baru yaitu quack 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 quack. The Ducks sempat tertinggal 2-0, namun mereka mulai saling mengoper bola untuk mengelabui musuh. Dan poin pertama akhirnya mereka dapatkan. Jesse berhasil membuat gol pertama untuk The Ducks. Mereka kembali diserang, dan Dave mencoba bertahan sampai dia harus terjatuh karena kepalanya dihantam pukulan bola yang keras. Gordon masuk ke lapangan untuk melihat kondisinya, dan dia harus digantikan oleh Fulton. Saat Fulton mencoba memukul ke gawang, semua pemain Cardinal yang sudah ketakutan langsung menghindar. Dan Connie mengambil bola tersebut yang ternyata hanya tipuan. Dia mengoper bola kepada Guy dan berhasil memasukkan bola ke gawang yang tidak dijaga kiper. Skor pun menjadi imbang 2-2. Ini pertama kalinya The Ducks tidak kalah. Scene berpindah ke rumah Hans. Dia memberitahu Gordon kalau The Ducks punya peluang untuk mengikuti babak playoff, asalkan berhasil memenangkan satu pertandingan lagi. Hans juga memberitahu adanya perubahan batas wilayah di daerah mereka yang dapat dimanfaatkan oleh The Ducks. Gordon langsung mendatangi markas Hawk bersama panitia pertandingan. Dia memberitahu pelatih Jack bahwa anggota timnya tidak bisa bermain lagi untuk Hawk karena rumahnya berada di distrik 5. Pemain itu adalah Adam Banks yang merupakan andalan dari tim Hawk. Ayah Adam tidak terima dengan peraturan itu, tapi panitia menyebutkan kalau Adam tetap main di tim Hawk, maka panitia akan mencoret Hawk dan tidak bisa melanjutkan kompetisi di musim ini. Pelatih Jack mengejar Gordon dan memintanya untuk tidak mengganggu tim Hawk. Namun Gordon bilang kalau Hawk masih punya banyak pemain bagus selain Adam, dan dia hanya ingin permainan berlangsung secara adil sesuai peraturan. Tanpa disadari kalau Peter dan Jess mendengar percakapan Gordon yang membenarkan omongan pelatih Jack kalau The Ducks hanyalah sekumpulan para pecundang. Di ruang ganti pemain sebelum bertanding, Gordon mengumumkan kalau Adam pemain Hawk akan bergabung dengan The Ducks, tapi semua menolaknya karena Adam adalah musuh bebuyutan mereka. Gordon menegaskan kalau dia sangat memerlukan pemain sebaik Adam di timnya. Dave kemudian bilang, apakah kami belum cukup? Lalu Peter jawab kalau pelatih Gordon udah nyebut mereka pecundang pada pelatih Jack. Peter juga mengungkapkan kepada teman-temannya kalau Gordon dulu adalah bagian dari tim Hawk yang dia lihat di tokonya Hans. Dia marah dan langsung pergi, disusul Reese dan adiknya Terry. Saat pertandingan akan dimulai, ternyata yang masuk ke lapangan hanya Charlie dan Fulton. The Ducks mengundurkan diri dan dinyatakan kalah. Scene berganti ke sebuah restoran tempat ibunya Charlie bekerja. Di sana Gordon ingin menjelaskan kepada Charlie tentang apa yang sudah dikatakan Peter. Gordon menceritakan kejadian masa lalunya bersama Hawk. Gordon juga bilang kalau dia mau ngundurin diri jadi pelatih The Ducks karena merasa sudah gagal. Tapi Charlie melarangnya berhenti karena menurutnya The Ducks ada berkat Gordon dan memintanya untuk tidak menyerah. Lalu Gordon mendatangi ruang kerja bosnya Tuan Duck. Ternyata di sana sudah ada pelatih Jack dan ayahnya Adam, yang adalah teman Tuan Duck. Mereka minta Gordon untuk mencabut protesnya kepada panitia agar Adam tetap bisa main di tim Hawk. Tapi Gordon tetap pada pendiriannya dan ingin agar pertandingan berlangsung sesuai dengan peraturan. Dan karena sudah membangkang, Tuan Ducks pun memecat Gordon, tapi dia tidak peduli dan malah menantang pelatih Jack untuk bersiap melawan The Ducks di babak playoff nanti. Gordon kemudian ke sekolah para anggota The Ducks. Dia bertemu kepala sekolah dan menyerahkan nama-nama anggota timnya untuk bertemu. Namun ternyata mereka semua adalah teman satu kelas. Gordon langsung masuk ke dalam kelas dan meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Kemudian meminta agar mereka kembali bergabung dan bersiap untuk pertandingan besok malam agar bisa masuk ke babak playoff. Are we ducks or what? Di saat mereka bersiap di ruang ganti, datang Adam yang memutuskan untuk bergabung dengan The Ducks. Hanya Charlie yang menyambut baik kedatangan Adam, tapi tidak dengan Jess dan teman-temannya yang lain, karena masih sakit hati dengan perlakuan Adam yang dulu sering membuli mereka. Pertandingan sudah dimulai, dan The Ducks tertinggal satu angka. Mereka saling mengoper dan mencoba menyerang. Di dekat gawang terlihat ada Adam yang meminta untuk dioper. Dengan berat hati mereka oper bola kepadanya. Adam pun berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Skor imbang 1-1. Saat waktu tinggal 16 detik, Gordon coba mengeluarkan Gorbek sebagai kiper dan memasukkan Fulton untuk melakukan tembakan kerasnya ke gawang. Fulton takut dia tidak bisa membuat gol, tapi teman-temannya percaya kalau dia pasti bisa mencetak gol. Akhirnya Fulton mendapat operan dari temannya dan bersiap untuk menembak. Dengan yakin dia tembak bola ke gawang dan bola pun masuk sampai menembus jaring. The Ducks menang 2-1 dan berhasil masuk babak playoff.
Sebagai hadiah kemenangan timnya, Gordon mengajak The Ducks untuk menonton Liga Utama Hoki. Mereka bertemu dengan bintang hoki yang ternyata mengenal Gordon waktu masih bermain di Liga Junior dulu. Dia bilang kepada anak-anak bahwa pelatih mereka adalah pemain yang bagus, dan Gordon mendapat tawaran darinya untuk bermain di Liga Amatir Hoki jika Gordon mau. Di sana mereka bersenang-senang berseluncur sebelum pertandingan dimulai dan menonton tim kesayangannya bertanding. Masuk ke perempat final, di mana The Ducks berhasil melawan Hornets. Saat ini The Ducks sudah bermain sangat baik, ditambah pemain andalan baru mereka yaitu Adam yang menjadikan The Ducks lebih produktif dalam mencetak gol. Skor berakhir 5-3 dimenangi oleh The Ducks dan mereka masuk ke semifinal melawan Cardinals. Permainan yang sama juga mereka tunjukkan saat melawan Cardinal. Adam kembali menjadi pemain terbaik dengan memasukkan banyak gol. Pertandingan berakhir dengan skor akhir 4-2 untuk kemenangan The Ducks dan mereka akan menghadapi tim Hawk di final. Akhirnya mereka pun tiba di partai final. Semua orang tidak ada yang menyangka kalau tim Distrik 5 yang dulu selalu kalah dan menjadi bulan-bulanan tim lain sekarang bisa masuk ke babak final. Sebelum bertanding, tim Hawk yang memang memiliki tradisi juara membakar semangat dengan yel-yel yang disambut oleh para pendukungnya untuk menjatuhkan mental lawan. Namun The Ducks tidak mau kalah. Mereka membalasnya dengan yel-yel kwek-kwek-kwek yang menjadi ciri khas mereka. Dan pendukung The Ducks pun ikut meneriakkan yel-yel tersebut. Kick off dimulai. Adam yang menjadi pengambil bola langsung diseruduk sampai jatuh sama teman-temannya dulu di tim Hawk. Ternyata memang taktik pelatih Jack untuk mengincar Adam agar tidak berkutik karena mereka tahu Adam satu-satunya yang bikin permainan The Ducks jadi berkembang. Mereka pun kebobolan skor 1-0 untuk Hawk. Adam mencoba membalikkan keadaan. Dia terus menyerang Hawk tapi kembali gagal dan malah serangan balik menambah skor menjadi 2-0. Hawk terus bermain keras. Anak-anak Ducks mereka tabrak saat memegang bola. Kembali mereka harus kebobolan. Don't be scared of them, Ducks. That's what they want. Let's fly! Come on, let's go! Babak kedua pun dimulai. Namun sebelumnya pelatih Jack yang takut kalah nyuruh pemainnya untuk membuat Adam cedera dan keluar dari pertandingan. Benar saja, saat Adam menyerang dan akan menembak dekat kiper, dia didorong sampai tertabrak gawang. Dia berhasil membuat gol dan memperkecil ketinggalan, namun Adam cedera dan harus dibawa keluar lapangan. Dia minta kepada Jess dan kawan-kawan untuk memenangkan pertandingan. Gordon mendatangi Jack dan bilang kalau dia merasa dah sia-sia selama ini dilatih olehnya. Dan Gordon menyatakan bahwa Hawk akan kalah. Gordon kembali menyemangati pemainnya untuk lebih kuat lagi dan membalas perlakuan Hawk dengan skor. Gordon memasukkan Fulton sebagai pengganti Adam dan Fulton langsung menembakkan bola sampai kiper Hawk terpental masuk ke gawang. Skor menjadi 3-2. Pelatih Jack langsung kebakaran jenggot dan nyuruh agar Fulton dijaga ketat dan mengancam para pemainnya jika kalah maka mereka semua akan dikeluarkan dari tim. Dengan semangat, Hawk meningkatkan permainan dan berhasil menambah angka menjadi 4-2. Gordon langsung meminta time out dan kembali memberikan strategi kepada para The Ducks. Kakak beradik Tammy dan Tommy dia masukkan. Tiba-tiba Tammy berputar-putar di depan gawang dan membuat para pemain Hawk jadi nggak fokus. Tommy langsung oper bola ke Tammy dan memasukkan ke gawang. Skor berubah menjadi 4-3. Setelahnya Tammy ditabrak pemain Hawk sampai jatuh. Fulton yang tidak terima masuk ke lapangan dan membalasnya sampai harus dihukum selama 2 menit. Saatnya mengeluarkan jurus pamungkas yaitu formasi V terbang, di mana mereka akan maju bersama-sama dengan barisan membentuk V. Bola yang dibawa oleh pemain yang berada di belakang kemudian mengoper ke depan dan yang langsung dieksekusi menjadi gol. Skor saat ini sudah imbang 4-4. Para pemain Ducks semakin percaya diri menghadapi Hawk. Saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Charlie membawa bola untuk menyerang, namun dia ditarik sampai jatuh. Wasit meniup peluit memberikan penalti untuk The Ducks. Gordon menunjuk Charlie yang akan melakukan penalti. Teman-temannya khawatir karena Charlie sering tidak stabil dalam mendribble bola. Tapi Gordon yang sudah melihatnya lebih baik meyakinkan Charlie kalau dia pasti bisa memasukkan bola ke gawang. Teman-temannya akhirnya mendukung dan menyemangati Charlie. Charlie bersiap melakukan tembakan penalti. Dia mulai mendribble bola dan saat sudah dekat dengan kiper, Charlie melakukan gocekan dan berhasil mengelabui kiper. Bola dia tembakkan dan menjadi gol. The Ducks akhirnya memenangkan pertandingan dan menjadi juara pada musim ini. Semua bersorak dan merayakan kemenangan. Keluarga mereka pun ikut masuk ke lapangan untuk memberikan selamat. Mereka akhirnya bisa memenangkan piala pertama untuk mewakili wilayahnya. Scene akhir terlihat pelatih The Ducks Gordon Bombay akan pergi bersama tim hokinya di Liga 2. Karena dia sudah dipecat dari kantornya sebagai pengacara, Gordon pun memutuskan untuk kembali bermain hoki. Dan ini sebagai tahap awal sebelum dia bisa masuk ke Liga Utama. Gordon mengingatkan kepada The Ducks agar bersiap di kejuaraan musim depan untuk mempertahankan gelar juaranya. Film pun berakhir. Semoga semuanya terhibur ya dan sampai ketemu lagi di video lainnya. Dadah.